Halo semua, perkenalkan, ini Miss Amel. Miss Amel akan mengajarkan di kelas 4 ini tentang pelajaran matematika dan IPA. Oke, sebelumnya mungkin pada saat kalian kelas 2 sudah pernah ketemu Miss Amel, kita sering bertemu. Nah, di kelas 4 ini, nih kalian kelas 4, Miss akan mengajarkan menjadi guru kalian di pelajaran matematika dan IPA seperti tadi. Oke, kita hari ini akan masuk ke pelajaran pecahan. Hari ini Miss akan mengajari kalian melalui video ini untuk nanti kita akan ketemu secara virtual. Jadwalnya Miss akan share sebelum jadwalnya. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan. Jadi kelas 3 dulu pasti kalian sudah belajar tentang pecahan. Sekarang kita akan mengulangnya, akan mempelajarinya lagi. Pertama kita akan belajar tentang pengertian pecahan terlebih dahulu. Yang kedua tentang konsep pecahan, bagaimana sih mengenal pecahan itu, apa sih bagian-bagian pecahan itu, akan dijelaskan di konsep pecahan. Lalu yang ketiga ada contoh objek pecahan. Apa aja sih, benda apa aja sih yang bisa dijadi dalam bentuk pecahan. Kita akan belajar di sekarang, di bab ini. Oke, kita lanjut. Oke, sebentar ya. Oke, ini adalah pengertian pecahan. Lalu, pecahan adalah sebagian atau utuh atau bagian yang dimaksud adalah bagian yang biasanya ditandai dengan arsiran. Jadi, misalkan ini Miss ada bentuk segi 4 seperti ini. Lalu Miss mau membagi segi 4 ini menjadi 4 bagian yang sama besar. Lalu Miss bagian yang ini misalkan arsir. Nah, bagian arsir inilah yang akan dinamai dengan pecahan. Seperti itu. Oke, kita next. Bagian yang di arsir inilah yang dinamakan pembilang. Jadi, pecahan itu ada dua. Ada namanya pembilang dan juga ada namanya penyebut. Nah, bagian arsir ini yang akan di bagian atas pecahan kita akan disebut sebagai pembilang. Lalu, adapun bagian utuh adalah yang dianggap sebagai keseluruhan, yang dinamakan sebagai penyebut. Oke, seperti ini. Misalkan, ada pecahan, satu lingkaran dibagi menjadi dua. Lalu, yang diarsir ini adalah satu bagian, maka kita tuliskan di atas satu. Lalu dia keseluruhan ada berapa potongan lingkarannya? Ada dua, maka kita ditulisnya pecahannya dibaca 1/2 seperti ini. Lalu suatu lingkaran dibagi menjadi 4. Lalu yang diarsir ada berapa? Ada 1, 2. Berarti kita tulis adalah 2. Lalu keseluruhannya ada berapa? Tadi sudah ada 2, ada 3, dan 4. Berarti kita tulis pecahannya adalah 2/4 seperti ini. Lalu di sini yang ketiga. Di sini dia seluruhnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu dia pecahannya jadi berapa? Di sini adalah 4. 4 kenapa? Karena bagian yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Lalu keseluruhannya ada 8. Maka pecahan dari gambar yang ini adalah 4/8. Seperti ini. Oke, kita next. Arti pecahan. Oke, kita ambil contoh sebagai satu buah kiwi. Satu buah kiwi seperti ini. Lalu dibagi menjadi 2 sama besar. Lalu menjadi seperti apa? Seperti ini. Maka pecahannya setiap bagian bernilai setengah atau 1/2. Lalu setengah itu kita dapat ditulis adalah sebagai 1/2. Lalu 1 ini disebut sebagai pembilang atau di bagian atas. Lalu yang 2 di sini kita tulis sebagai penyebut. Maka 1/2 ini merupakan bentuk pecahan. Jadi yang dimaksud dengan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan juga dapat dinyatakan dalam operasi pembagian. Lalu dalam bentuk A per B.
Atau sipernya ini bisa kita tulis juga sebagai pembagian A dibagi B. Jadi misalkan ada pecahan 3/4. Maka kita ini bisa ditulis juga sebagai 3 dibagi 4. Lalu misalkan 2/5. Maka bisa ditulis juga 2 dibagi 5. Seperti ini. Gitu. Oke. Kita next. Kita lanjut. Konsep pecahan. Bagaimana sih menerapkan pecahan ke dalam kehidupan sehari-hari? Konsep pecahan akan berarti dengan soal cerita yang menggunakan objek-objek nyata yang dapat kita mengerti dengan mudah dengan menggunakan barang-barang, benda-benda di sekitar kita. Misalnya, dengan buah, contohnya apel, melon, tomat, semangka. Satu apel dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Itu contohnya seperti itu. Lalu yang kedua, menggunakan kue. Roti tawar, pancake, pizza. Mungkin yang pizza ini kalian sering mendengar ada soal cerita. Bangun datar beraturan seperti persegi, persegi panjang, atau lingkaran yang dapat membantu memperagakan konsep pecah seperti tadi ada lingkaran. Oke, contohnya misalkan apel ini. Satu apel, dia satu buah apel, lalu dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka apel ini dapat kita tulis sebagai 1/2, seperti ini. Lalu ada apa lagi? Ada pizza. Nah, pizza ini ada berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di setiap satu rasa pizza ini dapat ditulis sebagai 1/8, seperti ini. Lalu ada kue. Di sini kuenya terdiri dari berapa rasa nih? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oke, di sini ada 4 baris, ke bawah juga 1, 2, 3, 4. Berarti bisa kita 4 dikali 4. Hasilnya adalah 16. Maka setiap rasa, setiap bagian potong kue ini pecahannya adalah 1/16. Seperti itu. Buah semangka. Nah, satu buah semangka lalu dibagi menjadi 2. Maka pecahan yang dibagi menjadi 2 adalah 1/2. Dari 1/2 ini dipotong lagi. Dipotong lagi nih menjadi setengahnya lagi. Maka setengah dipotong-potongan bagian selanjutnya dinamakan 1/4. Seperti ini. Ini ada persegi panjang. Di sini mungkin dia kurang kasih garisnya. Oke, misalkan soal ini, dia ada berapa persegi panjangnya setelah dipotong-potong? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti bawahnya adalah 5. Di atasnya ada berapa nih? Ada berapa yang sudah diarsir? Adalah 3. Berarti pecahan dari arsiran persegi panjang ini adalah 3/5. Lingkaran, lalu nextnya lingkaran. Lingkaran ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagian yang sudah diarsir 1, 2, 3. Berarti lingkaran ini bisa kita tulis sebagai 3/8. Seperti ini. Oke. Oke. Penjelasan hari ini sampai sini aja. Jika misalkan ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang bingung, boleh pinjam HP mamanya, japri ke Miss, chat ke Miss, aku masih nggak ngerti bagian ini, kalian boleh tanyakan, nanti Miss akan membalasnya. Oke, habis ini kalian ada latihan di Google Classroom, kalian kerjakan, dikumpulkan paling lambat malam ini, jam 9 malam. Oke, jangan lupa dikumpulkan malam ini paling telat jam 9 malam. Soalnya boleh di print atau tulis jawabannya di buku latihan matematika. Ditulis dengan yang rapi
supaya Miss bisa terbaca jelas. Kalau misalnya kalian tulis tidak rapi, Miss tidak akan bisa baca jawabannya. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke Miss. Sampai sini perjumpaan kita akan bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.